Haleluya, salam sehat, salam mujizat, salam sukacita bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, kita sudah memasuki bulan Oktober. Dan pada bulan Oktober ini tema pemuridan kita adalah multiplikasi bagi kemuliaan Kristus. Kalau kita berbicara tentang multiplikasi atau pelipat gandaan, timbul pertanyaan, apa yang mau dimultiplikasi? Jawabannya adalah jiwa. Jadi yang kita sedang bicarakan ini adalah memultiplikasi jiwa-jiwa. Saudara sekalian, sejak saya kecil di masa yang lampau, ada lagu yang dulu saya saat ini hanya mengingat sepenggal dari kalimat tersebut, yaitu permata jiwa gemilang masih dalam lumpur dosa. Jadi kita melihat di sini bahwa jiwa-jiwa itu seperti permata yang terhilang dan ada di kubangan kotoran. Itulah jiwa yang harus dimultiplikasi. Saudara-saudara sekalian, banyak jiwa yang terlantar di luar sana, yang masih dalam lumpur dosa. Dan Rasul Paulus menyebutnya dalam beberapa kalimat penting tentang hal ini, yaitu dalam surat Filemon, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, Filemon ayat 10 sampai 12, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Jadi kita melihat di sini bahwa dalam surat Filemon ini, gambaran dari seluruh isinya menunjuk kepada bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada seorang kaya yang bernama Filemon, di mana ada seorang budak yang melarikan diri dari rumah Filemon, dan itu membuat Filemon terpukul dengan hal tersebut. Karena bagi Filemon, seorang budak yang sudah mengkhianatinya, semestinya dia bisa dibawa ke pengadilan, kemudian menurut undang-undang Romawi, ia bisa dihukum mati. Karena Onesimus adalah seorang budak. Tapi kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus memberikan visi dan misi yang misioner kepada seorang Filemon, di mana kita melihat dalam kalimat firman yang dibacakan tadi, ya, saya akan membacakan kembali, ada kalimat penggalan kalimat yang menunjuk tentang bahwa ini adalah ayat-ayat misioner. Jadi Rasul Paulus membagikan visi sebagai murid Kristus yang misioner kepada Filemon. Dan ia menyatakan begini di dalam ayat yang ke-10,
mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Kalimat ini mengandung memultiplikasi jiwa, penyelamatan jiwa, melahirkan jiwa. Karena yang disebut anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, sebenarnya ini adalah bahasanya mentobatkan. Jadi seorang Onesimus ditobatkan oleh Rasul Paulus di penjara. Kemudian kita melihat ayat yang ke-12 dikatakan begini, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Jadi kita melihat di sini, Onesimus dalam pertobatannya di penjara, dalam penginjilan Paulus, kemudian Paulus menyebutnya buah hati. Inilah jiwa. Merupakan satu pernyataan dari murid Kristus yang misioner. Kalimat ini memberi rangsangan kepada Filemon agar ia mampu melihat Onesimus yang sudah menjadi jiwa yang memiliki harga yang penting, tidak lagi ia berada sebagai budak yang sudah mengkhianatinya dan tidak berguna. Dia punya keadaan hidup yang sebetulnya harus dihukum mati, sudah tidak ada harga lagi. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Filemon supaya anak yang dimenangkan ini adalah anak yang sudah berharga karena ia sudah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus sangat konsisten dalam hidupnya. Ketika ia dipanggil Tuhan, ia pun menjadi rasul yang misioner. Di dalam hidupnya hanyalah jiwa-jiwa yang ia harus menangkan untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Seperti kita bisa lihat di dalam tulisannya, dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Di situ ada penggalan kata, dalam teks aslinya dikatakan moi karpos ergu, yang berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Rasul Paulus itu adalah satu pekerjaan yang memberi buah. Pengertian buah yang dimaksudkan di sini salah satunya adalah jiwa. Buah berarti jiwa, buah hati dari tubuh Kristus. Itu adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ia pun melakukan penginjilan di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat apa yang dilaporkan oleh Dr. Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-28. Di situ Dr. Lukas menulis tentang kegiatan perjalanan penginjilan Rasul Paulus, mulai dari penginjilan, misi penginjilan yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke Roma, pasal 28 Kisah Para Rasul. Dan sangat menarik kita bisa lihat dalam perjalanan misi yang pertama bersama dengan Barnabas. Ia pun merambah pulau yang bernama Pulau Siprus. Di situ kemudian ia mentobatkan seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Sergius Paulus bertobat walaupun ada seorang tukang sihir yang juga sahabat dari Sergius Paulus yang ingin mempengaruhinya, yang bernama Elimas.
Tetapi di dalam pertarungan spiritual itu Rasul Paulus memberikan firman kepadanya sehingga dalam mujizat yang terjadi maka Rasul Paulus memenangkan pertarungan di alam roh. Kemudian seorang gubernur Pulau Siprus yang bernama Sergius Paulus itu bertobat, memberi dirinya kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga temukan ya, itu kisah ini dicatat di dalam Kisah pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam perjalanan misi yang berikutnya, Rasul Paulus juga menyeberang dari Troas, kemudian sampai ke seberang di benua Eropa, ke Neapolis, kemudian sampai di kota Filipi. Ia pun juga dengan gigih memberitakan Injil di sana supaya jiwa-jiwa dimenangkan, supaya buah hati tubuh Kristus dilahirkan di sana. Dan kita juga menemukan seorang kepala penjara bertobat bersama dengan seisi rumahnya dengan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa melalui gempa bumi yang terjadi di kota Filipi. Maka kepala penjara dan seisi rumah bertobat. Itulah buah hati tubuh Kristus. Buah hati yang dilahirkan oleh Rasul Paulus yang pertama kali di benua Eropa. Kalau Sergius Paulus adalah jiwa pertama di dalam pelayanan misi penginjilan yang pertama, juga dicatat di dalam Injil yang lain, di dalam surat Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Di situ juga dinyatakan bahwa ada seorang yang bernama Epenetus. Ia juga adalah buah sulung jiwa yang pertama untuk Asia. Jadi kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus sangat konsen dengan pelayanan ini untuk menghasilkan dan melahirkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam surat Filemon. Ayat yang ke-12 sebagai buah hati. Kita temukan di sini bahwa jiwa yang dilahirkan itu, walaupun dalam status sosial yang berbeda-beda, seperti di Pulau Siprus, ada seorang Sergius Paulus, seorang gubernur yang memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi. Juga ada seorang kepala penjara Filipi yang bertobat, ada seorang Epenetus. Tapi pada waktu di penjara Roma, pada pelayanan misi dari Rasul Paulus yang terakhir di dalam penjara, ia memenangkan, mentobatkan seorang budak yang sebenarnya tidak memiliki harga apa-apa dari kacamata status sosialnya. Tetapi kita melihat di sini bahwa seorang budak yang bernama Onesimus dikatakan oleh Rasul Paulus ia adalah buah hatiku. Jadi sangat menarik di sini bahwa satu jiwa sangat berarti. Bukankah dikatakan jika satu jiwa bertobat maka ada tempik sorak yang luar biasa dari malaikat di sorga. Ini menunjukkan tentang nilai yang luar biasa dari pertobatan setiap orang tanpa dilihat dari status sosialnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pun demikian. Ia datang dari kerajaan sorga, dia datang ke bumi untuk menemukan satu permata yang berharga di bumi ini. Ia temukan manusia. Sebenarnya kalau kita mau bertanya, berapa harga kita sebenarnya?
Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah para nabi-nabi, para penulis Alkitab mengatakan kita ini tidak lebih dari segumpal tanah liat dan juga seperti ulat, seperti cacing. Dan itu yang dinyatakan oleh nabi-nabi. Berapa harga manusia sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat dari segi materi ciptaan, kita adalah hanya segumpal tanah liat, debu adanya. Tidak punya harga apa-apa. Tapi puji Tuhan, ada sesuatu nilai yang besar yang kita lihat di sini. Ketika Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 berkata demikian. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu, yang berarti maka Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kemudian ayat yang ke-27, Kejadian pasal 1 disebut bahwa wa yifrah Elohim et ha-Adam betsalmo betselem Elohim. Maka Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari atau menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa yang berharga di sini adalah satu gambar Tuhan, image of God, Selem Elohim, yang sudah ada di dalam hidup kita dengan hembusan nafasnya menurut Kejadian 2 ayat yang ke-7. Hembusan nafasnya, nafas Tuhan yang turun pada material yang tidak berharga, yaitu debu tanah itu. Inilah yang menjadikan manusia itu berharga. Maka Tuhan turun tangan. Ia mengutus anaknya yang tunggal itu. Ia mencari kita seperti permata yang ada di dalam kubangan, yang ada di dalam tempat yang kotor. Ia mau pindahkan kembali ke satu tempat yang mulia, yaitu kerajaan Bapa Surgawi. Saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan betapa Tuhan konsen kepada jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu merupakan buah hati dari tubuh Kristus. Timbul pertanyaan, apa respon kita pada hari-hari ini? Kalau misalnya pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, apa respon saudara ketika mendengar hal ini? Berarti ini adalah jawaban yang terpenting di mana saudara dapat menjawab sendiri di dalam hati saudara. Tetapi bagi saya, respon saya adalah jiwa-jiwa harus dimultiplikasi. Dan saya harus mengambil bagian dalam memultiplikasi jiwa-jiwa, melipat gandakan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Kristus. Mari kita lipat gandakan jiwa-jiwa sebagai buah hati tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.